Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ahli al-fadaili wal karamat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Imam Shadiqin dari kelas dakwah B akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Apakah itu mukjizat Al-Quran? Mukjizat Al-Quran, mukjizat adalah kejadian yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan mukjizat ini tidak dimiliki oleh manusia semuanya, kecuali dimiliki oleh para nabi dan rasulnya. Tujuannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Ada berapa saja mukjizat Al-Quran? Salah satunya yang pertama adalah Al-Quran ini terpelihara keasliannya. Jadi Al-Quran ini sejak dulu terpelihara keasliannya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia ini yang sempurna dan terpelihara keasliannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang memeliharanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran, dan menjaga siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, memelihara siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran. Misalnya kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, merahmati kita, memberkahi kita, menyayangi kita. Bahkan dengan mukjizatnya Al-Quran ini, siapapun yang menghafal Al-Quran pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah mahkota kepada kedua orang tua karena anaknya telah menghafal Al-Quran. Begitu sangat mulianya mukjizat Al-Quran ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah mahkota kepada kedua orang tua karena anaknya telah menghafal Al-Quran. Kemudian mukjizat Al-Quran adalah yang kedua, dihafalkan banyak manusia. Jadi Al-Quran ini adalah banyak dihafal oleh manusia, padahal isinya banyak. Karena dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan Al-Quran, dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghafal sesuatu hal yang mulia. Bukan hanya saja dibaca oleh orang Arab, bukan hanya saja dibaca oleh orang yang mayoritasnya Islam, tapi semua manusia banyak menghafal Al-Quran. Ini adalah salah satu tanda-tanda mukjizatnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan sains modern. Jadi Al-Quran ini adalah terbukti sesuai dengan sains modern. Banyak fakta-fakta ilmiah yang baru terbongkar pada era modern ini. Jadi semua keilmuan modern pada zaman sekarang adalah semuanya ada di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan letak ilmunya itu adalah bersumber dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, mukjizat Al-Quran adalah gaya bahasa sastra yang tinggi. Jadi
pada zaman dulu kaum Quraisy juga mengakui bahwa Al-Quran ini adalah bukan dongeng, tapi sangatlah mulia karena sastra Arab, bahasanya yang sungguh sangat mulia, enak sekali didengar, mantap sekali dibaca, dan lain sebagainya. Kemudian mukjizat Al-Quran yang kelima adalah menjadi obat baik penyakit fisik maupun non fisik. Jadi Al-Quran ini adalah bisa juga menjadi obat baik penyakit fisik dan maupun non fisik. Karena Al-Quran asy-syifa, pengobat, al-huda, petunjuk. Jadi Al-Quran ini adalah sungguh sangat yang mulia, sungguh dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kemudian yang keenam, mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin, banyak di masa lalu maupun di masa sekarang yang telah membuktikan kuatnya pengaruh Al-Quran pada jiwa manusia. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mendatangi Masjidil Haram, di mana saat itu kaum muslimin dan musyrikin sedang berkumpul di sana. Sekilas tiba-tiba Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm. Semuanya mendengarkan dengan seksama, dan ketika pada ayat 62 semua yang hadis di situ serempak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mampu menahan dirinya untuk tidak bersujud. Jadi Al-Quran ini mukjizatnya adalah mempunyai pengaruh yang kuat. Jadi kalau kita bisa mencontohi bahwa ketika kita membaca Al-Quran, tiba-tiba kita merasakan di jiwa kita ini adalah ketenangan, kenyamanan, kedamaian kita rasakan ketika kita saat membaca Al-Quran. Al-Quran ini mempunyai pengaruh yang besar di dalam jiwa manusia. Manusia maupun jin ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran maka mempengaruhi terhadap jiwanya. Begitu sangat mulianya Al-Quran ini. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran menceritakan masa lalu dan masa yang akan datang dengan sangat tepat. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai ibrah, pelajaran ketika kita ingin mengingat kembali masa-masa yang lalu, maka kita tinggal membaca cerita-cerita yang di dalam Al-Quran, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan abadikan. Kemudian kalau kita ingin tahu masa yang akan datang dengan sangat tepat, maka baca Al-Quran, maka baca cerita-cerita di dalam Al-Quran. Semuanya ilmu-ilmu tentang dunia ini adalah terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena demikian, pada intinya adalah Al-Quran ini mukjizatnya adalah sangat luar biasa. Adanya Al-Quran adalah adanya Nabi SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara angsur, kemudian Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Al-Quran ini adalah mulia, bahwa Nabi SAW sampaikan hanya untuk satu, yaitu menyembah, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena demikian, mungkin sampai di sini yang saya bisa jelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Semoga yang mendengar video ini semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Imam Sodikin, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.